Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UD, tempat berbagi dan belajar bersama. Baik, hari ini kita berjumpa lagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi perhitungan untuk boiler. Jadi ini adalah aplikasinya. Kita buka. Baik, ini adalah aplikasi buatan sendiri. Jadi aplikasi ini bisa untuk menghitung efisiensi boiler. Jadi aplikasi ini refer standar ya. Jadi semua perhitungan di sini menggunakan formula yang ada di standar dan semuanya sudah dihitung dan dimasukkan ke dalam coding-codingnya. Jadi ini saya akan mencontohkan cara perhitungannya. Yang pertama kita lihat dulu ya untuk inputannya. Di sini untuk inputan pertama adalah referensi temperatur. Ini kedua adalah fuel temperatur. Fuel temperatur ini adalah fuel temperatur batu bara. Dan untuk yang keempat ini adalah ambient, kondisi ambient ya. Barometric pressure ini satuan di NHG. Dry bulb, wet bulb, dan relative humidity ini bisa dicari di kondisi ambient ya. Nah, untuk yang kedua adalah air temperatur. Ini adalah temperatur udara yang masuk ke boiler. Flue gas temperature leaving ini adalah keluaran AH output flue gas, dan O2 enter AH ini adalah oksigen yang masuk ke AH sisi flue gas ya, dan O2 leaving sisi flue gas. Jadi diukur enter dan leaving ya. Analisa batu bara ini adalah komposisinya. Ini bisa lihat di hasil lab ya. Kondisi AR bisa dimasukkan langsung. Dan ini untuk unburned carbon dan residu. Ini adalah split bottom ash, economizer, dan fly ash. Karbon ini adalah karbon yang tidak terbakar di sisi bottom ash, economizer, dan fly ash. Karbon dioksida ini peruntukannya untuk yang menggunakan sorben biasanya. Nah, ini temperatur residu, ini adalah temperatur bottom ash, temperatur economizer, dan fly ash. Nah, cukup ini inputannya untuk bisa mencari efisiensi boiler. Dan juga ini yang terakhir ini ya, output boiler. Output boiler ini adalah sama seperti kita mencari heat rate ya, tapi tanpa dibagi sama gross outputnya. Nah, seperti ini manualnya. Bisa dilihat ya. Item-itemnya. P adalah boiler output, satuannya di MBTU, MKBTU ya, MKBTU. Nah, jadi
cara mencarinya adalah seperti mencari heat rate, tapi tanpa dibagi dengan cross outputnya. Ini adalah panduannya untuk pengisian. Baik. Nah, untuk pengisiannya ini kita contohkan untuk pengisian dari parameter-parameter ini ya, kita masukkannya. Ini saya sudah punya. Nah, ini contoh. Jadi untuk referensi di 77, untuk fuel temperatur di 84, untuk barometric pressure-nya ini in Hg ya, di 29,5. Nah, ini bisa ya kita ini satuan SI, ini Britishnya. Nah, satuan SI-nya adalah di temperatur 25, 28, pressure bar di 1 bar sama dengan 29,5 in Hg, temperaturnya di 26. Nah, jadi ini kita dari temperatur dari SI kita ke British dulu untuk kita masukkan ke inputan. Nah, kita langsung masukkan ke inputan ini ya, ke British ya. Trebab 80,4, weight-nya relative humidity 538, air temperatur yang AH 857, flue gas di 280,7, O2 di 3,88, O2 living di 557. Nah, karbon di 63,68, sulfur di 293, H2 432, 10,05. Nah, untuk H2OF ini jarang dihitung ya, kita bisa masukkan angka defaultnya 0 aja. Nitrogen 1,2, O2 732, S nya di 1048, volatilnya 4545, 11447, 6. Oke, untuk splitnya ini kita bisa melihat di data ini ya, data desain biasanya ada untuk split, untuk bottom berapa, fly ash berapa, ekonomi berapa. Jadi yang kita masukkan ini adalah data yang sudah ada contoh yang dari standar. Jadi kita masukkan perhitungannya terlebih dahulu. 15 10 75, 15 10
75 0137 42. Nah, untuk CO ini 0 karena kita tidak menggunakan sorben. Temperatur di 2000 62,2 99,4. Nah, untuk boiler output, oke, kita masukkan angka ini dulu ya. 562,28 562,38. Nah, angka boiler output itu sama seperti ini. Jadi perhitungannya sama seperti kayak mencari heat rate. Bisa dilihat di pembahasan sebelumnya. Nah, untuk pembahasan sebelumnya kita untuk mencari heat rate adalah ini dibagi sama gross-nya. Nah, nilai dari energi inilah yang dimasukkan ke boiler output. Untuk yang heater 2, nilai yang ini. Untuk yang ketiga heater, nah nilai ini. Energi dari HP turbin dan IP turbin. HP, IP, HP. Ya, inilah energi yang masuk ke turbin. Seperti itu ya, untuk apa namanya, mengisi nilai boiler output. Nanti bisa dilihat kembali untuk nilai apa namanya, mencari nilai boiler output di video sebelumnya. Bisa dicari caranya, nilai yang energi sebelum dibagi gross outputnya. Baik, setelah kita isi nilai boiler outputnya, nah di sini proses yang akan dihitung adalah dry gas, water from H2 fuel, water from H2O fuel, moisture in air, unburned carbon, sensible heat of refuse. Nah, untuk surface radiation ini nggak dihitung, mungkin nanti bisa diisi manual di sini. Kalau bisa lihat dari apa namanya, diagram chartnya. Nah, untuk karbon dioksida itu defaultnya 0. Nah, jadi kalau semisal diukur di posisi O2 living ini ada keluar angka karbon dioksida, bisa dimasukkan nilainya dalam persen. Ini angkanya kecil biasanya, 0,00 sekian. Jadi nggak dihitung juga nggak apa-apa. Kalau ada dihitung pun juga nggak apa-apa. Order ini mungkin ada yang nggak dihitung nggak apa. Dimasukkan dalam perhitungan, mungkin bisa ditambahin berapa persen. Sama juga untuk kredit, di sini yang dihitung adalah entering dry air, moisture in air, dan sensible heat. Order mungkin kalau ada tambahan, mungkin bisa ditambahin berapa persen, kalau nggak ada mungkin bisa dikosongin. Nah, untuk estimasi efisien, nah ini untuk pertama kali kita menghitung, kita masukkan angka, terserah angka berapa, mau 85, 80, 90, yang penting dimasukkan dulu angka.
untuk supaya dia bisa menghitung. Setelah itu baru kita masukkan angka sebenarnya. Jadi setelah ini semua diisi, nah pastikan udah diisi semua ya, baru kita tinggal calculate. Nah, oh di sini ini besar ya. Ini kita kebanyakan tadi ya, 7.000 tadi ya. Oke, kita calculate lagi. Nah, ini udah menghitung. Nah, di sini kita ada notenya, masukkan nilai estimasi sesuai dengan hasil perhitungan warna biru. Nah, ini warna biru. Ini kita ganti ke warna biru. 89,55. Nah, setelah kita ganti sesuai dengan nilai kalkulasi, kita calculate lagi. Nah, ini sudah, angka ini sudah kita bisa menemukan efisiensinya di 89,55. Fuel rate-nya itu di 5486. Ini kan kilopon per hour ya. Jadi kalau dikonversikan itu 24 ton lah, 24 ton, 25 ton per jam. Nah, jadi inputan ada cuman beberapa ini, kondisi ambien. Untuk sisi air heaternya kita cuman mencari O2. Nah, ini yang beda dari kebanyakan adalah O2 ini di sisi living ada yang mengukur O2, CO2 sama satu lagi bisa dilihat di sini. Nah, O2, CO2 dan SO2. Nah, kalau di sini kita bisa langsung menghitung ya, maksudnya kita sudah diketahui kondisinya, O2-nya berapa, CO2-nya berapa. Jadi cuman mengambil data O2, kita akan bisa tahu nah, CO-nya berapa, SO2-nya berapa. Dan di sini juga kita bisa mencari excess air-nya, bisa dicari sendiri di sini nilainya. Untuk yang posisi AH inlet itu excess air-nya di 22, posisi AH outlet adalah 35. Nah, nilai-nilai ini dry gas, water. Nah, misal kita di sini convection-nya misal kita masukkan 0,5. Ordernya mungkin saya masukkan 0,8. Nah, setelah itu kita bisa calculate lagi. Nah, untuk supaya node-nya ini hilang, kita lalu ubah lagi ini ke seperti yang biru, 88,25. Nah, kalau ini sukses sudah, berarti nilai efisiensinya adalah di 88,25, fuel rate-nya di 25,251, seperti itu ya. Nah, ini bisa juga disesuaikan dengan kondisi aktual ya. Kondisi aktualnya berapa, diisi. Nah, setelah itu tinggal dikalkulate. Nah, secepat ini ya. Yang kita butuh datanya nggak terlalu banyak, jadi bisa digunakan untuk melihat
kondisi boiler kita saat operasi. Kita bisa menggunakan data analisa batubaranya, kita bisa pakai data COA, kita masukkan. Nah, ini kita bisa lihat langsung lah, kita pakai gun, temperatur gun, kita bisa ngambil. Ini data-data yang dapat bisa kita ambil secara langsung. Ini ada semua datanya. Nah, ini untuk karbon NS ini mungkin butuh waktu ya, tapi semisal kita asumsikan seperti kondisi sebelumnya yang pernah dilakukan pengujian ya, bisa kita masukkan, mungkin tidak terlalu pengaruh terlalu banyak nantinya. Nah, untuk data ini kita udah ada, ini data ambient. Nah, mungkin yang agak ada tambahan adalah untuk ini O2 enter. Nah, posisi ini jarang ada, mungkin kita bisa masukkan satu lagi untuk instrumen untuk pengukuran di O2 entering. Nah, cuma butuh dua data oksigen ini, kita sudah bisa menghitung losses dan kreditnya. Ya, seperti ini aplikasi untuk perhitungan boilernya. Mungkin bagi teman-teman yang yang mau mencoba, nanti bisa di-download aplikasinya di deskripsi atau di kolom komentar. Atau ada teman-teman yang kepingin Excel atau perhitungannya dijadikan aplikasi, mungkin bisa kita bantu, atau bisa di share dulu, nanti bisa kita cek dulu apakah bisa untuk dijadikan aplikasi. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa dijawab. Untuk sekarang mungkin sekian dulu untuk sharing dan berbaginya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.